Oke, alhamdulillah ya. Itu tadi untuk klien-klien Trawangan ya yang sudah masuk melalui WhatsApp ya. Oke, sudah banyak sekali ya. Mas Jack mengirimkan jari hati ya, makasih Mas Jack ya. Kemudian ada Fer ya mengirimkan mawar, terima kasih. Ada Mr. Aiden mengirimkan kopi. Ini kalau di Texas jam 8 pagi ya. Barusan bangun apa bagaimana ini Mr. Aiden ya. Selamat datang, selamat bergabung ya. Kemudian Asyahroni, Aura dan Kodam ya, pekerjaan sopir ya. Untuk Aura Syahroni dominan adalah coklat ya, menurut Mbak Wira dominan adalah coklat. Kenapa? Karena Anda sering kelelahan ya, serta sering stres menghadapi fakta kenyataan di dunia yang sulit. Untuk Kodam tidak ada ya, untuk Kodam tidak ada. Itu untuk Raja Roni ya. Kemudian siapa ini? Dwi, apa ada kodamnya Bang? Dwi siapa? Tolong nama lengkapnya ya. Mbak Wira kapan saya hamil? Apakah ada gangguan dalam rahim? Wah, ini meranahnya kesehatan ya. Kalau itu Mbak Wira tidak tahu ya. Mbak Wira cukup tahu diri dengan apa ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang ranahnya Mbak Wira ya. Kalau itu adalah ranahnya medis maka silahkan tanya ke medis ya. Mbak Wira takut salah kalau menjawab. Kemudian ada Ridwan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, ikut nyimak monggo ya. Ada Reina, kerja di UB TV Mbah? Enggak. Tidak ya, ini kaos alma mater ya. Ketika dulu Mbah Wira S2 di UB dapat kaos ini ya. Kemudian ada Mas D, Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Ada Mr. Aiden ya. Lagi antar anak Mbah kerja dari rumah ya. WFH ya, work from home ya. Oke. Sip, istimewa Mr. Aiden. Untuk anaknya sekolah atau bagaimana? Ya, elementary school, high school ya. Nah, ini menarik ya, kerja dari rumah itu memang selalu menyenangkan, apalagi duitnya banyak ya. Kerjanya dari rumah santai, duitnya banyak. Wah, itu istimewa sekali ya. Kemudian untuk siapa ini? User garing, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau tanya kalau Rizky dan Deneng apa bisa rujuk? Wah, ini kalau masalah rujuk ini Mbah Wira nggak tahu ya. Ya, Mbah Wira nggak tahu karena memang Mbah Wira tidak berspesialis dalam urusan asmara ya. Kalau urusan asmara jujur aja Mbah Wira angkat tangan ya. Tapi kalau Anda tanya masalah kerejekian, kemudian tanya masalah karir, kemudian tanya masalah pusaka, azimat, ya kondisi gaib, nah itu baru Mbak Wira paham. Ya, jadi Mbak Wira spesialisasinya saja. Ini di WhatsApp ada pertanyaan yang menarik ya, terkait wawancara Khodam. Ya, Mas Jack, Pak saya namanya Arsenio, kok sering sekali nonton Mbah Wira live. Padahal masih 3 tahun, apakah ada Khodam leluhur? Maksudnya gimana? Anak saya namanya Arsenio Mbah, kok sering sekali nonton Mbah Wira live, padahal masih 3 tahun. Apakah ada Khodam leluhur? Anak ya? Anak ini kayaknya punya kecenderungan ya, punya kecenderungan nantinya itu akan memiliki Khodam leluhur. Ya nantinya, tapi bukan sekarang. Kalau sekarang ini kondisinya adalah memiliki pamomong, ada sepasang kakek dan nenek gitu ya, yang dia sifatnya adalah melindungi ya, pamomong saja tapi bukan Khodam leluhur, nanti akan berganti ya. Itu untuk Mas Jack ya. Silakan ya, untuk pamomong itu ya apa ya? Kalau orang luar negeri menyebutnya guardian angel lah kayak gitu. Tapi kalau orang Jawa menyebutnya pamomong. Ya nanti akan ada Khodam leluhur tapi nanti bukan sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjut ya untuk klien nomor 5480 ya. Klien nomor 5480 di sini terawangannya masuk pada tanggal 9 Mei dan baru dilayani pada tanggal 18 Mei. Artinya antrian mencapai 9 hari. Ini juga pengumuman bagi sedulur semua, kalau sekiranya Anda tidak sanggup untuk menunggu antrian yang lamanya 9 hari, tolong jangan memahar terawangan ya. Sekali lagi tolong jangan memahar terawangan, daripada Anda nanti nggak enak, Mbah Wira juga nggak enak. Anda nggak enak karena harus menunggu lama, Mbah Wira nggak enak juga karena dikejar-kejar. Akhirnya mahar Anda Mbah Wira kembalikan, kemudian Mbah Wira ngomong udahlah kalau nggak sanggup menunggu mahar aja di tempat yang lain gitu kan. Maka lebih baik jangan memahar terawangan di bulan-bulan promo ya. Nanti mahar aja di bulan yang sudah normal maharnya, karena kalau di bulan normal itu nggak banyak ya. Jadi bisa hari ini mahar, hari ini juga di Terawang. Oke lur, langsung saja tanpa banyak berbual gitu ya. Kali ini kita punya klien nomor 5480 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 5480 ya.
Nah, di sini ada wawancara 3 khodam. Wawancara 3 khodam. Untuk yang pertama, Mbah Wira sebut dengan Baby Z ya, karena memang awalannya huruf Z. Untuk Baby Z ini kosong tidak berkhodam. Mbah Wira ulangi, kosong tidak berkhodam, sehingga Mbah Wira tidak bisa mewawancarai. Kemudian yang kedua adalah Baby S ya, namanya S ya, Baby S. Untuk S ini juga kosong tidak berkhodam. Loh, kok Mbah Wira tahu kalau keduanya ini kosong tidak berkhodam? Mbah Wira menggunakan 3 metode. Yang pertama, ya kan namanya wawancara, berarti kan Mbah Wira nggak harus nerawang dulu kan. Ketika Mbah Wira panggil khodamnya untuk hadir, ternyata nggak hadir. Mbah Wira panggil lagi untuk hadir, nggak hadir. Mbah Wira panggil lagi untuk hadir, nggak hadir. Akhirnya Mbah Wira tembak dengan energi. Ternyata tidak ada feedback. Hal ini menjadi tanda bahwa untuk Baby Z dan Baby S gitu kan, itu sebenarnya sudah kosong tidak berkhodam. Lalu Mbah Wira cek, karena kan sudah dibayar nih, Mbah Wira cek melalui vibrasi energi. Ternyata memang tidak ada vibrasi energinya. Hal ini menjadi tanda bahwa benda ini kosong tidak berkhodam. Kenapa? Karena kalau benda ini berkhodam, khodam itu jin, jin itu makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti punya energi. Jadi ketika dia tidak memancarkan energi, berarti dia tidak berkhodam. Ya, itu rumus. Yang kedua, barangkali vibrasi energinya memang nggak kelihatan, nggak terasa. Mbah Wira menggunakan metode yang namanya visualisasi. Visualisasi itu adalah suatu metode untuk menangkap tanda-tanda visual apapun yang bisa dilihat ya oleh mata. Ya, itu biasanya tanda-tanda berupa manifestasi, apapun itu bentuknya. Ternyata Mbah Wira tidak menemukan adanya manifestasi apapun ya, sehingga Mbah Wira perlu menginjek dengan energi. Ternyata setelah diinjek dengan energi beberapa kali juga tidak ada feedback. Hal itu menjadi tanda bahwa untuk Baby Z dan Baby S ya, ini adalah kosong tidak berkhodam. Oke, benda yang pertama dan yang kedua, kok bisa Mbah kosong padahal itu dulu ada khodamnya? Jawabannya yang pertama, mungkin mati. Ya, kok bisa Mbah mati? Misalnya khodam ini tuahnya kerejekian. Misalnya Anda jualan bakso, Mbah Wira juga jualan bakso. Anda perintahkan khodam untuk menarik rezeki, menarik pelanggan. Mbah Wira juga punya pengarisan untuk menarik pelanggan. Karena pelanggannya cuma satu, yang narik ada 2, maka khodam ini bertempur, saling berebut pelanggan. Akhirnya khodam Anda kalah, mati. Itu bisa terjadi. Yang kedua, misalnya pengasihan. Anda nargetkan pengen menarik Anya Geraldine supaya naksir dengan Anda. Mbah Wira juga naksir. Mbah Wira juga perintahkan khodam untuk membuat Anya Geraldine termimpi-mimpi sama Mbah Wira. Misalnya, kenapa sih Mbah kok contohnya artis? Supaya kenal ya. Kalau Mbah Wira bilang namanya Diana, siapa Diana kan biasanya nggak kenal. Kalau Anya Geraldine kan semua orang kenal. Misalnya kayak gitu. Nah, karena targetnya hanya 1, padahal yang naksir ada 2 orang, maka khodam bisa bertempur ya, saling berebut pengaruh. Khodam Anda kalah, lalu mati. Proteksi juga bisa, misalnya Anda punya musuh, punya kawan kerja di kantor yang gak senang dengan Anda, punya orang di kantor yang ingin merebut jabatan Anda, ya, Anda disantet diam-diam. Khodam melindungi Anda sampai mati. Anda sehat, aman, ya, terlindungi. Tapi khodam yang melindungi Anda kalah kemudian mati. Itu juga bisa terjadi, ya. Jadi banyak sebenarnya penyebab ya, hal-hal suatu benda yang semula itu berkhodam jadi kosong atau kehilangan khodamnya. Ya, ini Mbah Wira jelaskan untuk Baby Z dan Baby S ini mati khodamnya. Sekarang kita ke Baby D ya. Baby D ini berkhodam. Mbah Wira menangkap ada sosok khodam dengan perawakan seperti manusia jenjang ya, tinggi kurus ya, memakai baju berwarna apa ya, semacam krem begitu ya. Ini menarik, ini positif, ini white entitas. Kalau dalam pandangan Mbah Wira sekarang dia bisa berubah wujud menjadi naga liong ya. Benar apa salah nanti silakan Anda konfirmasi ke Mbah Wira. Ya, Mbah Wira tidak tahu ini dari dukun siapa, harganya berapa, yang meritual siapa, Mbah Wira tidak perlu tahu. Itu Mbah Wira cukup membaca apa yang nampak di foto yang ditunjukkan. Ya, jadi Mbah Wira di sini tidak berusaha menjelekkan siapapun, karena toh Mbah Wira nggak kenal siapa yang membuat ya. Kalau ternyata itu yang membuat Mbah Wira, ya berarti memang tetap kosong ya, untuk Baby Z dan Baby S kosong. Meskipun itu yang membuat adalah Mbah Wira, mungkin memang mati saat bertugas melindungi diri Anda. Kita kembali ke Baby D. Untuk yang D ini dia bagus, positif, white entitas ya, white entitas. Ketika Mbah Wira tanya, kenapa Anda mengalami perubahan wujud ketika Anda pertama kali dikenalkan ke klien nomor berapa ini tadi? 5480, kayaknya bukan naga liong deh. Kenapa Anda sekarang berubah wujud menjadi seperti ini? Ternyata adalah perubahan karakter karena dia mengikuti Anda. Ingat bahwa wujud khodam itu bukan sesuatu yang pakem, bukan suatu wujud yang kaku. Ya, wujudnya sebagaimana manusia, wanita kurus, jenjang tinggi, memakai baju krem. Tapi dia bisa berubah wujud menjadi naga liong. Naga liong itu adalah penggambaran dari kerejekian.
ternyata memang Anda butuh kerejekian yang sangat di situ. Ya, sehingga Khodam kemudian mengubah karakternya. Ya, misalnya proteksi ya proteksi tempat usaha, proteksi karir, proteksi jabatan, proteksi diri Anda supaya Anda tetap sehat, supaya Anda tetap bisa menjalankan jabatan di posisi Anda, supaya Anda tetap stay di posisi Anda, sehingga dia memiliki tuah proteksi yang mendukung kerejekian. Itu loh ya. Anda butuh banget kerejekian. Ya, Khodam misalnya pengasihan, ya pengasihannya akan berubah untuk membuat orang-orang yang di sekitar Anda, baik itu atasan, pimpinan, bawahan, rekan kerja sejawat yang sama posisinya, agar senang dengan Anda sehingga kerejekian Anda lancar. Misalnya Anda pejabat, biar sering diajak dinas luar, biar sering mewakili konferensi-konferensi pers yang penting, biar sering mewakili rapat-rapat yang penting, sehingga Anda kenal dengan Bapak Jakat, kenal dengan pimpinan, bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya, sehingga posisi Anda aman, ya, jabatan Anda baik, lancar, Anda ditempatkan di daerah-daerah yang gurih, yang lahan basah, ya, sehingga mendukung kerejekian. Jadi seperti itu. Jadi naga di sini adalah menggambarkan dari tuah kerejekian yang kuat. Kenapa? Karena ada satu kalimat bahwa ketika naga itu menjaga harta, maka dia akan menjaganya selamanya. Itu adalah gambaran dari saking cintanya Khodam yang berwujud naga ini dengan harta. Ya, mungkin Anda punya hutang ya yang ingin sekali dilunasi, maka dia berubah karakternya. Supaya hutang ini dapat dilunasi berarti butuh duit yang banyak. Bagaimana caranya mendapatkan duit yang banyak? Maka dia mengerahkan segala tuah yang dia miliki untuk mendukung kerejekian Anda. Ya, jadi ini ada perubahan karakter karena memang Anda menginginkan yang seperti itu. Overall bagus, komunikasi Anda bagus. Ya, kemudian offering Anda bagus. Cara Anda memerintah juga bagus, kepekaan Anda untuk menangkap tuah juga bagus, syukur Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa juga bagus, bagaimana cara Anda menghargai Khodam juga bagus. Overall semuanya bagus, tidak ada yang dikeluhkan atas pendampingan mereka ke diri Anda. Memang untuk BBS dan BBZ mati, ya, tapi mereka mati dalam rangka melindungi Anda, tidak masalah. Oke. Kemudian pesan-pesan penting yang lainnya tidak ada ya, karena memang semuanya udah bagus. Cuman ada satu pesan bahwa Mbak Wira tidak tahu ya ini buatan siapa, tapi dia berpesan kepada, tolonglah Mbak disampaikan, kalau memang klien nomor berapa ini tadi, klien nomor 5480 ini punya waktu, tolonglah buatkan aku kopi hitam. Itu ya, karena dia suka kopi hitam. Caranya gimana? Ya udah, taruh vesselnya ya di dekat kopi hitam. Malam dibuatkan, pagi kopinya bisa dibuang ya. Kopi hitam ini kopi tanpa gula ya, hanya kopi murni aja. Kemudian kasih air panas ya dikit aja, 1 sloki kecil cukup, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini Khodamnya datang nih, ya. Khodamnya datang, terasa merinding, atmosfernya berbeda, ya. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan dari Baby D, ya. Untuk klien nomor 5480, silakan Mbak Wira tunggu konfirmasinya, Mbak Wira tunggu tanggapannya. Ya, silakan Anda boleh berkomentar apapun itu. Kalau memang tepat terawangan Mbak Wira, ya akan Mbak Wira pajang di YouTube bahwa terawangan Mbak Wira tepat. Kalau memang salah, ya tetap akan Mbak Wira pajang di sana sebagai pengingat bahwa oh, ketika terjemahnya seperti ini, ya ketika firasat batinnya seperti ini, kalau terjemahnya ternyata masih keliru kayak gitu. Gak apa-apa ya, kita fair aja, kita santai aja. Toh Mbak Wira nggak tahu siapa yang meritualkan. Oke, terima kasih. Itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.